Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini aku akan membagikan video tutorial pola dan marker blues menggunakan aplikasi Rizbis. Ditonton sampai habis ya. Perkenalkan, nama aku Adisti Padilla dari kelas C1 dengan dosen pengampu Ibu Sugiem dari Pendidikan Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Baiklah, pertama aku akan menjelaskan tentang analisis desain dari blus yang aku buat, yaitu blusnya menggunakan keras Shanghai dengan opening kancing di bagian depan dan lengan bishop. Di sini aku memakai dua jenis bahan, yang pertama yaitu katun polos dan yang kedua adalah katun bermotif. Kancing di sini terdiri dari 8 kancing dengan jarak masing-masingnya yaitu 8 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pola menggunakan aplikasi Rizbis. Sebelum kita membuat pola, kita buat tabel ukuran dengan mengklik tool text, kemudian mengganti ukuran sesuai dengan keinginan kita agar memudahkan kita saat membuat pola. Untuk membuat pola badan, kita klik icon rectangle dan membuat persegi panjang dengan lebar 1/4 lingkar badan tambah 1 dan panjang sesuai dengan panjang blus yang akan kita buat. Untuk membuat garis pinggang, kita menggunakan tool intelligent pen, kemudian diklik kiri pada bagian garis atas, lalu di drag dan diisi pada tabel jarak garis sesuai dengan rumus panjang punggung. Kemudian untuk garis bantu kerung lengan juga sama, diklik kiri lalu di drag dan diisi ukurannya sesuai dengan rumus. Selanjutnya kita membuat garis leher dengan cara menentukan jarak, kemudian diklik 2 kali, klik kiri 2 kali untuk menentukan titik. Pada garis vertikal juga tentukan jaraknya, isi tabel dan hubungkan dengan titik yang pertama tadi. Untuk garis bantu bahu, kita klik kiri lalu drag dan isi jaraknya. Lalu aktifkan tool kompas, kemudian hubungkan titik leher menuju titik bahu. Setelah itu, isi panjang pada tabel. Kemudian aktifkan tool divider untuk menentukan titik lebar muka. Setelah itu, aktifkan tool intelligent pen, tarik garis dari tengah untuk menentukan lebar muka. Setelah itu, buatlah garis kerung lengan dengan menghubungkan titik bahu ke lebar muka lalu ke garis kerung lengan. Dan kemudian bentuk lengkungan dari garis leher tadi dengan menggunakan klik kiri 2 kali, kemudian ditarik sehingga membentuk yang diinginkan, dan juga lakukan hal yang sama untuk kerung lengan. Setelah itu kita akan membuat garis untuk pinggang. Klik enter pada titik tersebut, kemudian isi berapa panjang pinggang dengan menggunakan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah kupnat. Lalu hubungkan ke garis kerung lengan. Setelah itu, klik enter lagi untuk menentukan titik kupnat. Lalu tarik garis menuju lingkar badan. Untuk jarak kupnat, yaitu dipastikan sama kiri dan kanannya. Dengan membuat titik dengan cara klik kiri 2 kali setelah menentukan tabel. Lalu dari kerung badan,
kita turun untuk membentuk kupnat, lalu hubungkan selanjutnya kita buat lagi garis tengah kupnat, tentukan panjang kupnatnya, lalu hubungkan agar membentuk kupnat yang sempurna. Setelah itu, kita tentukan untuk tinggi pinggang, kemudian ditarik garis horizontal untuk lingkar panggul dibagi 4 tambah 1. Lalu dihubungkan antara garis panggul dan garis pinggang. Lalu dari titik ini diisi tabel sesuai yang kita inginkan. Lalu dihubungkan ke tengah muka dan juga dihubungkan ke garis panggul. Setelah itu klik kiri 2 kali pada garis panggul untuk membentuk lengkungan panggul. Pada bagian bawah juga sama, diklik kiri 2 kali, lalu ditarik garis agak melengkung. Selanjutnya kita tambahkan garis pada bagian tengah muka, karena blus kita pada sisi yang satunya lebih panjang dari sisi yang lain. Dari tengah muka turun 5 cm, kemudian dihubungkan dengan garis sisi. Setelah itu garisnya dilengkungkan dengan klik kiri 2 kali lalu di drag. Pola untuk badan bagian depan sudah selesai, kita lanjut ke pola badan bagian belakang dengan aktifkan tool rectangle, kemudian membuat persegi panjang dengan lebar 1/4 lingkar badan dikurang 1 dan panjang sesuai dengan panjang blus yang kita inginkan. Aktifkan tool intelligent pen, klik 2 kali pada garis untuk membentuk garis bantu pinggang. Lakukan hal yang sama untuk garis lingkar badan. Selanjutnya, untuk menentukan garis keruk leher belakang, tentukan titik. Klik 2 kali untuk menentukan titik, lalu di garis vertikal juga sama. Hubungkan garis untuk membentuk rendah bahu. Klik kiri pada garis, kemudian di drag.
Lalu tentukan aktifkan tool kompas. Hubungkan dari kerung leher sampai ke garis bahu dengan panjang bahu yang sesuai dengan ukuran. Aktifkan tool divider untuk menentukan bagian lebar punggung. Dengan intelligent pen, tarik garis horizontal dan jaraknya diisi sesuai dengan lebar punggung dibagi 2. Setelah itu hubungkan titik dari bahu ke lebar punggung, lalu ke lingkar badan. Klik kiri 2 kali pada garis, kemudian di-drag untuk membentuk lengkungan pada garis kerung leher dan juga kerung lengan. Sekarang untuk menentukan garis pinggang, di enter. Kemudian untuk garis horizontalnya diisi dengan 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah kupnat. Jika panahnya ke kanan, maka tidak diisi dengan minus, tapi jika ke kiri maka diisi dengan minus lalu angka. Hubungkan dengan kerung lengan. Untuk menentukan tinggi panggul, klik enter lagi. Kemudian sekarang untuk menentukan kupnat bagian belakang, diklik lalu diisi jarak sesuai dengan garis tengah kupnat, lalu ditarik menuju garis lingkar badan. Dari lingkar badan turun 2 cm, dibuat titik. Kemudian dari tengah kupnat diberi jarak 1,5 cm dan hubungkan ke bagian atas. Selanjutnya pada garis tengah kupnat, tarik garis ke bawah sepanjang 12 cm untuk membentuk kupnat yang utuh. Kemudian hubungkan dengan titik lebar kupnat. Setelah itu tentukan titik untuk menentukan tinggi panggul, yaitu 18 cm. Tarik garis horizontal dengan rumus 1/4 lingkar panggul dikurang 1. Lalu hubungkan garis panggul dengan garis pinggang. Klik enter pada bagian sisi bawah, lalu isi tabel dengan jarak
lalu hubungkan ke garis tengah belakang dan juga ke garis lingkar panggul. Setelah itu klik kiri 2 kali pada bagian panggul untuk membentuk lengkungan, dan lakukan hal yang sama pada bagian bawah juga untuk membuat lengkungan. Pola badan blus selesai. Selanjutnya kita hapus garis bantu, kecuali di bagian garis lingkar tidak dihapus ya. Untuk memotong garis, kita aktifkan tool lalu dipotong garis yang tidak diperlukan. Jika benar, maka jika diklik salah satu garis tidak akan menjadi merah keduanya. Jadi garis yang diinginkan sudah terpotong. Lalu kita hapus agar lebih rapi. Selanjutnya, untuk menduplikat pola, kita klik tool move, lalu diklik garis yang akan kita copy sehingga garisnya menjadi warna merah. Diklik kanan, lalu diklik kiri pada pola, kemudian digeser. Untuk pola bagian belakang, karena garis tengah belakangnya masih tersambung, maka pada bagian pinggang kita potong terlebih dahulu. Setelah itu kita klik move dan diklik garis pola yang akan kita copy. Klik kiri, klik kanan, lalu digeser. Lakukan hal yang sama untuk pola satunya, karena pada bagian belakang desain kita adalah adanya potongan di bagian pinggang dan tengah belakang. Lalu kita aktifkan tool eraser untuk menghapus garis pola pada bagian depan yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita membuat pola lengan dengan mengaktifkan intelligent pen, membuat garis vertikal sepanjang lengan dan membuat titik puncak lengan, lalu garis horizontal. Aktifkan tool kompas, kemudian tarik garis dengan rumus setengah kerung lengan. Aktifkan kembali tool intelligent pen untuk membuat lingkar ujung lengan.
ditarik garis horizontal dengan rumus setengah lingkar ujung lengan. Lalu hubungkan garis. Setelah itu kita potong garis bantu yang tidak dibutuhkan, dimana jika potongan sudah benar, maka garis yang diseleksi sudah menjadi berwarna merah. Lalu kita hapus menggunakan tool eraser. Setelah itu aktifkan tool divider, kemudian pencet 3 untuk di keyboard. Ini untuk menentukan titik dan lengkungan untuk kerong lengan. Buat jarak dengan enter, lalu dibuat garis diagonal sehingga nanti bisa membentuk lengkungan yang bagus untuk kerong lengan. Yang dilakukan dari titik yang telah dibuat tadi, maka dibentuk garis diagonal. Setelah itu hubungkan dari kerong lengan bagian kiri ke puncak garis-garis yang telah kita bikin tadi, membentuk lengkungan, lalu diklik kanan. Sekarang kita membuat krah dengan tool Gen Pen, bikin garis vertikal untuk tinggi krah itu 3 cm. Buat garis horizontal dengan rumus setengah lingkar kerong leher. Setelah terbentuk garis bantu, maka kita tentukan titik tengah pada pola dengan klik 2 kali. Lalu hubungkan dari garis tengah belakang ke titik, lalu ke puncak. Lalu diklik kanan. Lakukan untuk bagian bawah krah. Diklik kanan lagi. Dari titik itu kita keluar 3 cm. Lalu hubungkan garis ke ujung krah. Dan bentuk lengkungan dengan klik kiri 2 kali sehingga membentuk lengkungan, dan diklik kanan.
Setelah itu kita hapus garis bantu menggunakan tool eraser. Lalu kita aktifkan tool Vortex dan klik garis. Klik semua garis pada pola kecuali pada garis bantu. Lalu diklik kanan. Setelah itu warnanya akan berubah. Lakukan hal yang sama pada pola-pola yang lainnya. Sekarang kita membuat pola manset lengan, itu dengan membuat persegi dengan panjang sesuai dengan lingkar ujung lengan dan lebar 3 cm. Kemudian juga manset lengan ini di Vortex, tekan tool Vortex dan diklik sekeliling garisnya, lalu diklik kanan. Sekarang untuk mengubah arah serat, kita aktifkan tool Grain Align, kemudian klik titik atas sehingga membentuk garis vertikal, klik titik atas dan bawah sehingga membentuk garis vertikal. Lakukan hal yang sama kepada seluruh pola. Sekarang untuk membuat kampuh, aktifkan tool Add Seam, kemudian isi dengan berapa lebar kampuh yang kita inginkan. Klik setiap garis dan isi dengan berapa lebar kampuh yang diinginkan. Lakukan hal yang sama untuk seluruh pola.
Sekarang kita akan membuat pola untuk lengan bishop dengan cara menggunakan tool pleat. Aktifkan tool pleat, lalu klik garis pada ujung lengan, lalu klik garis kerung lengan, kemudian isi lebar pleat yang diinginkan pada kolom width dan jumlah pleat pada kolom pleat. Klik type box dan efeknya back. Setelah itu OK. Lalu untuk meluruskan, klik rotate, lalu klik garis horizontal, klik kanan. Ubah arah serat dengan tool grain line. Selanjutnya kita membuat untuk kancing. Itu diklik garis, klik drill, start offsetnya kita isi berapa jarak kancing untuk vertikal dan horizontal. Pada quantity kita isi dengan jumlah kancing, lalu kita isi jarak setiap kancing. Untuk membuat lubang kancing, pada sisi satunya kita aktifkan tool buttonhole, lalu diisi dengan format yang sama, dengan angka yang sama seperti pembuatan kancing tadi. Di tabel ini juga tersedia type, yaitu tipe lubang kancing, ada lebar kancing, lebar lubang kancing, panjang lubang kancing, dan lainnya. Bisa kita sesuaikan. Jika sudah, lalu klik OK. Selanjutnya kita membuat nama pola. Pada sisi sebelah kanan terdapat nomor-nomor pola. Bagian itu diklik kiri 2 kali, maka akan muncul tabel. Kita bisa menamai pola tersebut seperti contohnya pola badan kanan depan. Lalu kita isi materialnya. Di sini katun polos. Lakukan untuk pola berikutnya. Dan pada bagian material, jika menggunakan nama material yang sama, maka jenis tulisannya juga harus sama, karena itu berpengaruh saat membuat marker nantinya.
untuk bagian kerah, karena kita membuat hanya 1/4 kerah, maka pada kopisnya kita isi 2. Hal ini juga berlaku untuk manset karena nantinya akan menghasilkan 4 kali pola saat di marker. Sekarang kita akan membuat marker dengan Rich Peach GMS. Kita klik new, kita bisa namain pola, pada width bisa lebar kain. Load, kita cari file Rich Peach pola yang tadi. Lalu untuk bagian manset dan kerah itu setnya diubah menjadi 2 set karena akan menghasilkan 4 kali pola. Lalu klik OK. Setelah ada pola, kita klik nesting, start auto nesting, maka pola sudah tertata. Untuk jenis bahan yang lain kita bisa klik lagi, lalu aktifkan toolbar nesting, start auto nesting, maka marker kita sudah jadi. Bagaimana? Mudah kan membuat pola menggunakan aplikasi Rich Peach? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.